Sebelum tab itu benar-benar menjadi sebuah ketetapan dalam kolbumu. Kalau Allah itu sebelum tab itu selesai disampaikan kepadamu. Wahyu itu kan menjadi sebuah ketetapan. Kita tarik dalam kondisi hari ini. Kenapa orang terlalu gegabah, cepat kali mengambil keputusan memvonis Quran itu bukan wahyu Allah. Boleh jadi karena terlalu tergesa-gesa tadi atau ketidakpahaman terhadap wahyu itu sendiri. Akhirnya memutuskan. Ini nggak benar, ini salah, ini bukan wahyu ini. Karena bodohnya kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan, channel yang senantiasa memberikan solusi dari segala bentuk problematika kehidupan kita, tentu saja melalui Al-Quran. Pada video kali ini kita hadirkan kembali narasumber yang sudah nggak asing lagi, Bang Budi. Jadi langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, setelah diterpa Al Zaitun masih sehat juga ya Bang? Oke, Apa Bang. dampaknya? Nggak ada dampak ya? Ya Nggak ada ya. Zaitun dengan sendirinya, kita dengan sendirinya. Gitu. Berarti kalau seandainya kita bahas malam ini, Zaitun lagi nggak ada masalah nih ya? Ya apa masalahnya buat kita? Oke, sip. Karena di video yang kita yang kemarin Bang, Ya. yang bahwasanya Al-Quran itu bukanlah kalam Allah, melainkan kalamnya Rasul. Ternyata banyak komentarnya Bang. Gitu ya. Iya. Ya ada, saya baca juga beberapa itu ya. Masih banyak kan? Iya. Artinya masih ada yang berpandangan seperti itu ternyata Bang. Meskipun nggak terpublish, ini masih di channel Mukhtalifun Alwan Bang. Iya. Mungkin di video-video yang nuansanya sama seperti Abang, mungkin ada lagi mungkin kan? Mungkin ya kan. Nah artinya Bang, kalau ku ambil asumsi gitu ya, ternyata masih ada sih yang berpandangan seperti itu. Itu yang pertama. Bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah gitu ya, masih kalam Rasul gitu kan. Karena keluar dari lisan Rasul. Terlebih lagi bahwa Quran itu dalamnya isinya gitu ya Bang. Isinya ada menceritakan tentang peperangan. Nah ini kan menjadi sebuah alasan bagi mereka. Ini perang ini berdampak pada kepentingan pribadi atau gimana, kan bisa seperti itu jadinya. Yalah, kan kekerasan ya kan? Gitu. Bahkan kalau saya baca itu kan ada bagaimana orang mau percaya sementara bertabrakan antara bagaimana mungkin Allah memerintahkan perang sementara Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu kan artinya kan ini kan berbanding terbalik nih ya kan Bang. Jadi langsung aja Bang kalau gitu. Silakan Bang. Jadi makanya saya katakan sebuah pertentangan terhadap Kitabullah itu kan sejak dulu. Jadi itu sudah saya sampaikan. Jadi kalau hari ini pun kita bahas ada pertentangan juga lagi, ya telat. Saya katakan di sana kan seperti itu. Sekarang kalau saya sih lebih, kenapa sih alasan mereka menentang Quran itu? Kan itu kan. Kalau kemarin pun kendati sudah ada sebuah tantangan dari wahyu itu sendiri. Kalau kau menganggap Quran ini diragukan, bahkan kalam dari Rasul itu sendiri, ya buat aja surat kan gitu. Kemarin di surah Al-Baqarah ayat 23 itu, 23, 24 kita bahas kemarin. Nah ada beberapa penyebab secara psikologi ya kalau saya lihat manusia ini kenapa menolak sesuatu hal. Kalau Asri lah saya tanya, kenapa biasanya tidak suka atau menetapkan sesuatu hal itu salah, menurut pandangan Asri? Kalau aku, kenapa itu salah gitu ya? Yang pandangan tadi? Ya salah sih memang, karena kan ini kan kitab yang pertama udah pasti gitu kan, kita terima secara ilmiah dan logis gitu. Nah kalau seandainya itulah masih seperti itu juga, orang pandangannya, aku angkat tangan lagi lah udah, mau gimana lagi? Nah, biasanya orang penolakan itu satu tidak sesuai dengan selera. Biasanya ini secara psikologi kita bicara. Artinya dia menolak sesuatu hal itu biasanya saya nggak suka kopi misalkan. Saya suka.
Misalkan ada orang yang nggak suka kopi, kenapa? Karena dia nggak selera dengan kopi itu. Itu satu, secara psikologi. Yang kedua, kalau berkenaan dengan rujukan, biasanya bahwa dia menganggap rujukan yang dia ambil itu, katakanlah hari ini misalkan Kitabullah, Quran itu sendiri, ketika dia baca tidak mendapat solusi dari situ. Biasanya orang mengambil rujukan itu kan dia punya persoalan, permasalahan, akhirnya dia ingin menemukan solusi di Quran itu sendiri, akhirnya nggak menemukan solusi. Justru membuat bingung pula gitu. Nggak bingung, akhirnya nggak bener ini Quran ini kan gitu, nggak bener ini kalamullah. Hanya sebuah karangan manusia saja. Bisa jadi dari itu. Bisa. Kan gitu. Bisa jadi dari bodohnya kita hari ini sebenarnya. Betul. Kekurangan kita dalam memahami rujukan yang kita sebuah rujukan yang kita jadikan panduan untuk memecahkan persoalan kita. Apakah dia bahasanya ketinggian, kan gitu kan? Atau dan seterusnya lah. Kan gitu. Iya betul. Nah kemudian ada satu sisi lagi, kalau saya memandang fenomena hari ini, akhirnya muncul saling sesat menyesatkan, kemudian memvonis ini nggak benar, salah. Ada satu otoritas ya yang menyebabkan seakan-akan ketika orang berbuat sesuatu itu, kalau tidak berdasarkan otoritas, itu nggak benar. Paham maksud saya? Belum. Maksudnya gimana nih Bang? Ini belum nyambung nih. Gini. Artinya kan biasanya orang saling menyesatkan, bahkan memvonis, pada akhirnya memvonis Quran itu nggak benar, itu karena tadi nggak sesuai selera, yang kedua nggak bisa menjawab, yang ketiga ada otoritas. Kalau menurut saya ya ada otoritas. Bahwa Quran itu multitafsir sebenarnya. Paham maksud saya? Paham. Semua orang berhak sebenarnya mentafsirkan Quran itu. Menurut Asli macam mana? Saya masih kurang sepakat dengan yang semua orang berhak. Artinya enggak lah. Artinya kan gini, enggak semua orang bisa menafsirkan dengan sendirinya kan gitu kan. Iya, itu enggak apa-apa. Enggak, ini pernyataan saya. Semua orang berhak menafsirkan Quran. Gitu. Sepakat enggak? Kurang sih Bang. Kenapa? Karena di antara kita ada mufasir gitu kan. Nah, artinya kita ya harus merujuk pada mufasir itu gitu. Nah, itulah yang saya katakan otoritas tadi. Paham? Hari ini tanpa sadar kita telah menyepakati sebuah otoritas yang mengklaim bahwa kalau bukan penafsiran dari otoritas yang ditetapkan ini, beberapa mufasir lah, kita nggak perlu sebutkan, banyak mufasir di dunia ini. Kalau tidak sesuai dengan apa yang ditafsirkan oleh mereka, maka sesat. Betul? Betul. Kebanyakan inilah seperti itu yang terjadi hari ini sebenarnya di kita itu. Memang yang seperti itu nggak dibenarkan gitu? Bukan nggak dibenarkan. Kita, kalau bahasa saya, kita dibelenggu oleh sebuah otoritas yang seakan-akan menjadi salah ketika kita menafsirkan Quran itu. Kalau tidak sesuai dengan penafsiran yang tadi sudah diklaim dan menjadi otoritas yang berlaku di wilayah tertentu. Paham maksudnya? Ya. Jadi sebenarnya Allah membebaskan kita untuk menafsirkan Kitabullah itu sendiri berdasarkan pemahaman kita. Boleh. Sah-sah saja gitu ya. Sah-sah saja. Hanya saja ketika kita publish kan bisa salah. Nah, siapa yang bisa menjamin hari ini mufasir yang kita sepakati sebagai otoritas tadi 100% salah, 100% benar apa yang mereka tafsirkan? Ayo. Sejauh ini masih ada perbedaan sih memang sedikit. Bukan 100% benar apa yang ditafsirkan mereka yang dimaksud oleh Allah di dalam Kitabullah itu sendiri. Nah, itu yang menjadi kebingungan. Dari perbedaan itu saya nggak bisa, aku sendiri pun nggak bisa menyimpulkan benar atau tidaknya. Gitu. Karena ada perbedaan tadi. Kemudian otoritas penafsiran ini menjadi sakral, dibuat sakral hari ini. Sakral itu kan sesuatu hal yang dihormati ya. Suatu hal yang diagungkan. Ketika tidak sesuai dengan ini, maka salah semua. Padahal Quran itu nggak bicara seperti itu. Maka pada dasarnya, kalau kita balik, semua orang menafsirkan Quran loh. Pada dasarnya?
Kalau saya nyatakan seperti itu, pada dasarnya semua manusia itu menafsirkan Quran. Kalau pernyataan saya itu. Asril menafsirkan Quran enggak? Saya? Enggak. Yakin, tapi baca Quran. Baca Quran. Nah, kemudian ketika membaca untuk menerjemahkan bahasa yang digunakan, tulisan yang digunakan secara teks, paham? Ya sedikit-sedikit. Paham nggak saya tanya? Enggak, kalau nggak ada tafsirnya. Baca terjemahan harusnya kan? Harus, iya. Kalau mau lebih dalam baca tafsir kan? Iya. Nah, karena ketidakmampuan Asril hari ini, maka Asril sebenarnya sedang ingin mentafsirkan bahasa yang macam cendol tadi, tulisan Arab tadi. Saya katakan mohon maaf ini. Karena ketidakmengertian kita bahasa wahyu itu. Akhirnya kan berusaha kita menafsirkan itu. Untuk paham, cuman ketidakmampuan kita harus menggunakan tafsir pandangan orang. Iya. Dalam artian kata, kita sebenarnya ingin menafsirkan itu. Makanya saya katakan, semua orang pada dasarnya hari ini menafsirkan Quran itu. Oke. Sepakat dengan bahasa saya? Kalau itu ya sepakat memang. Pada dasarnya ada keinginan memang. Bukan pada keinginan, semua orang membaca Quran itu memang menafsirkan. Karena ketidakmampuan harus mengambil tafsir yang pandangan orang, yang udah ditafsirkan orang. Andai kata Asril mampu, gunakan nggak itu? Yang tadi? Enggak. Berarti Asril juga menafsirkan. Karena tidak mampu gunakan pandangan orang. Iya betul. Ya kan menafsirkan juga. Apa bedanya? Hanya saja kan acuannya ada tadi, acuan itu tadi dari Mufassir siapa yang menyetujuin, mengklaim harus menggunakan tafsir sipolan dan sipolan. Emang nggak ada yang mengklaim sih. Nah itu dia, makanya penyebab hari ini kalau terjadi kekisruhan di kalangan umat tentang tadi Quran, yaitu persoalannya satu yang sangat mendasar saya pikir di situ. Kemudian kita dihantui lagi. Kalau bahasa saya dihantui, ditakut-takuti lagi dengan persoalan-persoalan. Janganlah menafsirkan Quran sembarangan. Tadi bahasa Asril pertama. Iya. Karena ketidakmampuan. Oke, nggak ada masalah. Tapi hari ini dengan kau merujuk kepada sebuah tafsir, sama saja kau sedang menafsirkan Quran pada dasarnya. Jadi sebenarnya kalau mau didudukkan macam mana? Yang sakral itu sebenarnya wahyu itu sendiri, bukan tafsirnya. Wahyu yang dari Allahnya itu. Iya, yang sakral itu sebenarnya. Hari ini dengan beragam manusia yang ada di dunia ini silakan kau tafsirkan. Dia tidak akan merubah wahyu itu sendiri. Kau silakan berpandangan dengan pandanganmu. Lantas hari ini karena berdasarkan tafsir seseorang kita menyesatkan apa Allah bicara seperti itu. Allah Al-Hadi tadi bahas. Allah sang pemberi hidayah. Kepada siapa aja dihidayahi. Silakan engkau meraih hidayah itu dengan caramu. Maka klaim Rasul, kalau kau nggak mau sesat, sebagaimana yang dialami beliau, maka pakai kitabullah wa sunnah. Ini yang udah kujalani loh. Kalau saya katakan Quran itu hanya teori, bagaimana? Quran adalah teori aja itu. Bisa juga sih. Kenapa bisa? Kau terima? Bisa saja ini bahasa saya ini jadi viral. Quran itu teori. Konsep. Sebuah teori. Ayo. Tapi kan ini kan sudah dilalui juga oleh Rasul gitu kan. Benar. Sekarang pernyataan saya Quran itu hanya sekedar teori. Wahyu yang berisi teori. Pembuktiannya bagaimana? Sunnah itulah pembuktiannya. Sunnah itu kan aplikasi. Sunnah itu kan ejawanta. Sunnah itu ngelakoni bahasa orang Jawa. Karena saya orang Jawa, ngelakoni. Saat kau lakoni teori tadi itu, itulah yang benar itu tadi. Makanya semua orang ketika menerjemahkan Quran itu dilakoni oleh dia. Dalam menafsirkan Quran, terlepas tadi dari pandangan orang, tafsir siapapun, dilakoni itulah yang jadi nanti pada dia. Nah, jadi hari ini penyebab, kalau kita balik lagi ke topik pembahasan kita, kenapa penyebab hari ini masih ragu orang? Tadi keterbatasan. Satu, ketidakmampuan kita mengulas wahyu dari Allah itu sendiri. Kemudian kita berpegang pada otoritas dan tafsir-tafsir yang ada. Salahkah? Nggak sepenuhnya salah. Hanya saja jangan coba-coba kita yang mengklaim hari ini
tafsir ini benar gitu. Iya. Yang kedua, jangan coba-coba menyesatkan orang berdasarkan tafsir yang ada. Karena itu dia berdasarkan akuisisi yang dia peroleh, makanya itulah yang dituliskan nama mereka. Kan tafsir itu kan seperti itu. Iya. Nah, itu dia. Yang kedua, terlalu gegabah ketika saya katakan hari ini seseorang mengatakan, ya Quran itu salah. Quran itu buatan Muhammad saja. Quran itu bukan kalamullah. Kenapa saya katakan gegabah? Karena boleh jadi seseorang itu belum mengkaji secara keseluruhan. Dihadapkan lagi dengan bentuk tulisan sebagaimana yang saya ungkap tadi. Yang harus ditafsirkan, padahal Quran itu menafsirkan dirinya sendiri. Tidak ada ilmuwan kita. Kita nggak memiliki ilmu untuk mengulas bahasa Quran itu sendiri, bahasa wahyu itu sendiri. Akhirnya kita katakan, Quran itu salah, ini cuma kalamullah. Apalagi tapi kalau beranjak dari sesuatu hal, kita ingin cari solusi dari wahyu, dari kitab itu. Karena ketidakmengertian kita, solusi kita dapat. Padahal kita sudah ulas kemarin. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bisa menjadi petunjuk wahyu itu terhadap orang-orang yang muttaqin, orang yang takwa, teliti, cermat. Berarti wahyu dipelajari dong. Iya. Bukan hanya sekedar bacaan. Gitu ya. Nah kalau orang nggak seperti itu macam mana? Nah. Dapat solusi dari situ? Tidak. Kita nggak memiliki ilmu untuk memahami bahasa wahyu itu sendiri. Dapat solusi dari situ? Enggak. Kita udah tahu, udah bisa kita memahami. Tapi kita kurang cermat saja. Itu nggak bisa jadi petunjuk buat kita. Maka pada tahap ini kita banyakkan orang yang menyatakan Quran itu bukan wahyu Allah, itu kalam. Itulah yang terjadi sebenarnya. Nah, kalau gini lah Bang, kalau seperti itulah yang terjadi kan gitu, kan banyak ulama-ulama kita di Indonesia ini. Ya. Kenapa ulama-ulama itu nggak menggaungkan yang seperti ini gitu, supaya ya itu tadi nggak ada lagi statement atau judgement kepada orang-orang yang ya, kalau seandainya tadi abang bilang ini adalah hak semua orang gitu kan, dalam menafsirkan Quran itu tadi, kenapa ini nggak digaungkan oleh semua ulama gitu? Karena sudah ditakut-takutin. Entah siapa dulu yang menyepakati harus tafsir ini, yang melegalkan harus ini gitu. Kita nggak mengatakan bahwa tafsir yang ditafsirkan mereka salah. Karena semua orang punya pandangan dalam melihat wahyu itu sendiri. Oke, sepakat tuh. Kalau kan semua itu, orang harusnya, kan punya pandangan tersendiri ketika membuka Quran. Doa Allah ini ngomong gini, akuisisi yang diambil itu berbeda-beda antara ente dan saya dan orang-orang. Bahwa kita tidak mampu dengan tadi bahasa Quran ini barangkali merujuk kepada tafsir tertentu. Salah tidak salah, hanya saja kan kita juga menafsirkan Quran sebenarnya. Artinya kita punya capaian tersendiri lah ketika kita membaca satu teks itu kan gitu kan. Ada satu hal yang kita dapatkan dan itu dapatan itu beda-beda gitu kan, beda-beda orang gitu. Bahkan saat kita membaca tafsir orang saja, hasil penafsiran seseorang, sama-sama kita ini membaca penafsiran dari si A, kita akan capaiannya beda-beda. Iya, betul. Yang terbaik itu sebenarnya penafsiran kita sendiri. Andai kata kita mampu membaca wahyu itu dengan itu dibekali ilmu-ilmu ya, untuk mengurai wahyu itu sendiri. Kalau pelajaran kita bisa dapat. Jadi saya bukan menyalahkan orang bertafsir ya, memegang tafsir tertentu. Maksud saya itu, kenapa hari ini orang diributkan kondisi-kondisi seperti ini? Karena ada otoritas yang membuat kalau engkau lari dari tafsir ini, maka nggak benar. Kemudian ada penghukuman ketika itu terjadi. Ketika otoritas ini terjadi, penghukuman terhadap apa ya, semacam kita nggak merdeka kita hari ini. Dibatasi begitu. Iya, dibatasi hari ini. Kemampuan manusia itu sendiri, entah siapa yang buat, nggak tahu saya. Lantas pertanyaannya kalau ke saya pribadi, lantas Bang Budi macam mana ngambil tafsir-tafsir itu aja? Kadang-kadang saya ambil juga karena ketidakmampuan saya melihat ayat itu. Ada ayat-ayat tertentu yang mukomat yang jelas.
Dan sampai sejauh ini saya berusaha terus mempelajari ilmu-ilmu untuk mendukung, untuk melihat wahyu itu sendiri. Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi, ketika itu beranjak dari sebuah pemahaman yang saya pahami. Quran itu beranjak dari keilmuan yang saya punya, maka lebih mengena. Bukan berdasarkan selera saya, bukan. Memang lebih kena dia gitu. Maka kalau di ayat-ayat lainnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan kau ikuti sesuatu hal yang kau tak memiliki ilmu tentang itu. Jadi ilmu itu menjadi penting gitu. Jadi kalau kita baliklah, karena kita biasanya Mukhtalifun Alwan identik dengan mengangkat sebuah ayat, coba angkatlah satu ayat lah. Siap. Ini. Ayat berapa nih Bang yang mau kita angkat terkait angkat dengan ini? 20 114 ya, 20 itu surat Tauha itu. Kalau ini kurang paham Bang. Coba lah baca aja lah dulu secara Oke, siap Bang. Ya. 20 114 surat Tauha ya Bang? Iya. Aku baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haqq. Berdiri dulu. Maka maha tinggi Allah. Kan gitu. Yang menguasai. Kalau di Quran terjemahan biasa raja. Yang sebenar-benar al-haq gitu kan. Ya. Jadi al-haq yang benar itu, sebenar-benarnya yang benar itu, kalau bahasa saya titikannya gitu. Ya Allah. Raja yang sebenarnya Allah gitu loh ya. Kalau al-malikul itu diartikan raja. Kalau diartikan kekuasaan, yang menguasai hari ini adalah Allah. Allah. Yang berkuasa hari ini menentukan benar atau salahnya itu hanya Allah. Allah. Karena itu kalam dia. Nah, kalau hari ini kita memutuskan tadi, kalau kita kaitkan salah seseorang, benar seseorang, berdasarkan penafsiran seseorang yang kita klaim tadi ini kebenarannya, membantah yang ini jadinya. Kebenaran itu hanya Allah. Mulai nyambung saya Bang. Nyambung. Artinya kan legalitas itu hanya milik Allah kan gitu kan. Saya tidak mengatakan gitu. Bahwa sebuah penafsiran yang saya lakukan sebagaimana yang saya maksud tadi itu, saya mutlak menyatakan penafsiran saya yang paling benar, tidak. Kan gitu kan? Ya. Karena banyak penafsiran-penafsiran yang lain. Tapi yang perlu kita sadari, yang berhak menafsirkan wahyu itu sendiri adalah Allah. Maka Quran itu menafsirkan dirinya sendiri. Wahyu itu menafsirkan dirinya sendiri. Hanya saja perlu belajar kita ke sana. Paham? Luar biasa. Lanjuti dulu ayat. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabl ayyuqda ilaika wahyuh. Ya, wala takjal. Wala takjal itu jangan kau, takjal itu ajula, asal katanya ajula. Tergesa-gesa, gegabah, tergopoh-gopoh. Memvonis, kalau kita kaitkan dengan kita terlalu cepat memvonis, terlalu cepat mengambil keputusan, mengatakan bahwa Quran itu nggak benar kalam Allah, bahwa tafsiran ini sesat nih gitu juga ya. Iya, bahwa yang ditafsirkan si Polan itu salah, sesat. Benar, ya. Terlalu tergesa-gesa juga kita mengatakan bahwa Quran itu adalah kalam Rasulullah. Terus lanjutan ayatnya. Wa qul rabbi zidni ilma. Bentar dulu, lanjutan ayatnya bil wala takjal bil Qur'an. Bil Qur'an, siap. Min qabli ayyudo ilaika wahyu. Dari sini aja aku lanjutkan. Coba lanjut ayatnya tadi apa? Wala ta'jal bil Qur'an min qabl ayyudo ilaika wahyu. Dan jangan kalian tergesa-gesa, gegabah dengan Quran itu sendiri. Nah, sebelum ayyuqdo. Yukdo itu bahasa diartikan apa ya situ? Selesai. Selesai, diwahyukan kepadamu gitu ya bahasanya. Iya, betul. Kalau saya yukdo itu asal katanya kan dari apa ya? Kodo itu kan sebuah ketetapan. Nah, sebelum
tab itu benar-benar menjadi sebuah ketetapan dalam kolbumu. Kalau Allah itu sebelum tab itu selesai disampaikan kepadamu, wahyu itu kan menjadi sebuah ketetapan. Kita tarik dalam kondisi hari ini, kenapa orang terlalu gegabah, cepat kali mengambil keputusan memvonis Quran itu bukan wahyu Allah. Boleh jadi karena terlalu tergesa-gesa tadi, atau ketidakpahaman terhadap wahyu itu sendiri, akhirnya memutuskan, ini nggak bener, ini salah, ini bukan wahyu ini, karena bodohnya kita itu. Kurang mampu dalam menafsirkan itu gitu ya? Iya, kurang mampu memahami ayat tersebut. Gak mau belajar kita hari ini pada intinya. Kan gitu kan? Iya. Akhirnya gegabah, langsung memvonis. Akhirnya berkesimpulan bahwa Quran itu nggak memberi solusi. Iya, akhirnya berkesimpulan bahwa apa ini sebuah ajaran kok di dalamnya ada isi peperangan. Kan nggak paham semua ini, ngambil aja plop-plop beberapa ayat udah tabrakkan sana sini. Harusnya belajar Quran itu terus menerus, sehingga continue dia kan, sehingga bisa kita simpulkan secara komprehensif hingga konklusif, dia tersimpul betul. Itu baru jadi tetapan buat kita, itulah yang menjadi kita imani. Wow. Jadi kalau seandainya kita mau menjadikan itu sebuah ketetapan, butuh proses gitu. Ya, Allah aja kan suka melarang, jangan tergesa-gesa. Itu kan kepada Rasul ini ayat ini ya. Ketika dimunculkan, jangan tergesa-gesa aku ngambil kesimpulan ini itu. Wahyu itu belum habis. Wahyu itu belum kau pelajari dengan benar. Masih ada lanjutannya begitu ya? Masih ada lanjutannya banyak. Bahkan kita ketika manji Quran itu ayat 1 berkaitan dengan ayat yang lain. Jangan ditabrak-tabrakan, selesaikan dulu. Inilah yang menyebabkan seorang memvonis. Bisa jadi penyebabnya itu terlalu tergesa-gesa karena ketidakpahaman, mengambil beberapa ayat, nggak memberi solusi dalam kehidupannya. Ya. Atau bisa jadi ketika solusi itu, ini nggak bagus nih solusinya kayaknya nih. Bisa saja seperti itu gitu kan. Iya. Solusinya yang dia mau gitu. Iya, itu tadi berdasarkan selera. Iya. Saya katakan penyebab seseorang menolak sesuatu itu biasanya tidak sesuai dengan selera yang dia miliki. Nah, kalau sesuai selera namanya petunjuk, namanya sebuah nasihat dari Allah, karena isi Quran itu kan sebuah nasihat dari Allah. Gitu. Teori yang dibuat, kita praktekkanlah dulu. Makanya saya katakan teori hanya sekedar teori, ketika nggak kita praktekkan ini nggak jadi. Tak ubahnya kita membaca sebuah buku teori resep masakan, cara memasak mie instan dengan baik misalkan. Ini caranya bla bla bla. Kita tahu ilmunya, tapi nggak kita praktekkan. Jadi nggak ini sama kita? Nggak jadi. Nggak jadi. Begitu juga Quran itu, wahyu itu. Ketika nuzul, Rasul Muhammad selesai. Di kitanya hari ini apa yang kita dapat? Gitu. Jadi tafsir itu alhamdulillah memang saya nggak nyalahkan ya, saya tekankan lagi nggak nyalahkan ada tafsir. Alhamdulillah ada orang-orang yang menafsirkan kitabullah dengan kemampuan mereka. Dan ini cukup membantu buat kita-kita. Kan gitu, orang-orang yang belum mampu menafsirkan wahyu itu sendiri untuk minimal mendekati apa yang dimaksud wahyu itu. Kan gitu dia. Iya, harusnya seperti itu memang. Nah itu, tapi tidak juga berarti mengatakan orang tidak berhak menafsirkan, karena pada kondisi sebagaimana yang saya jelasi tadi di awal, pada saat kondisi kita ingin tahu aja maksud ayat itu kondisi kita sedang menafsirkan ayat itu sebenarnya. Karena tidak punya kemampuan, ya berujuklah ke tafsir-tafsir yang ada. Banyak orang hari ini membaca kitabullah itu kan letter-letter Arabnya saja. Iya. Betul. Dengan wahyu ini contoh kita angkat. Iya. Bagi orang yang nggak tahu, hari ini alhamdulillah ada terjemahan, ada muncul tafsir. Bukankah kita berusaha menafsirkan ini? Sebuah letter yang hari ini, karena ini bukan bahasa keseharian kita, bahasa wahyu. Yang turunnya kebetulan di Arab, nuansanya berbau bahasa Arab di sana, walaupun bukan bahasa Arab dia. Kan gitu kan. Kan coba menerjemahkan. Pada kondisi itu, itulah yang saya katakan. Semua orang sebenarnya menafsirkan kitabullah itu
sendiri. Pada dasarnya ya. Ya. Oke, sepakat. Hanya saja keterbatasan kemampuan kita sehingga kita mengambil rujukan dari lain. Maka pada kondisi tersebut nggak usah ajulah kita kalau kita nggak mampu, nggak usah memvonis tadi. Tapi sebaiknya bagaimana ketika kita pingin tahu, memang kita pelajari risalah, bahwa kita pingin benar, bahwa kita pingin jadi abdi Allah yang benar itu, bagaimana sebenarnya? Lanjuti ayatnya itu coba. Oke. Wa qul rabbi zidni ilma. Maka siokianya, sepatutnya lah engkau menyatakan. Wa qul rabbi, ya rabbi. Yang disapa di situ siapa? Allah Ar-Rabb, Allah sang pendidik. Hujamkan, tambahkan ilmu itu untukku. Harusnya etika dan estetika kita dalam menghadapi wahyu. Ketika kita mentok, nggak bisa lagi kita ini. Gimana caranya ya? Jangan buru-buru tadi gegabah memvonis ini salah. Tapi sikap yang harusnya Rabbi zidni ilmu. Yang kita sapa adalah Allah Ar-Rabb, Allah sang pendidik. Tambahkanlah ilmu itu buatku untuk memahami wahyu-Mu ini. Harusnya itu yang kita lakukan. Tidak usah gegabah. Semacam interaksi jadinya ya? Ya iyalah, masa kita mempelajari wahyu mintanya kepada orang. Yang belajar kita, ya mintanya ke sang pemberi wahyu itu dong. Ini interaksi langsung gitu ya? Wahyu itu kan dari Allah. Oke. Kok rujuknya kepada yang lain-lain? Ya minta aja ke Allah. Hari ini persoalannya, hari ini yakin nggak itu wahyu Allah? Kalau hari ini sudah meyakini itu wahyu Allah, dah tahapannya sudah benar. Mentok. Maka angkat aja. Allah kan maha penerima. Iya. Mengistijabah setiap doa yang kita panjatkan ke dia. Yang kita sampaikan ke dia. Itu solusi dibuat Allah. Bagaimana rahman rahimnya Allah itu, coba lihat. Kok kita ajulah sebagai makhluk hari ini. Gitu. Jadi wahyu itu banyak. Secara apa ya? Ya bisa. Ini kan teori yang dituliskan oleh para sahabat, wahyu yang diterima oleh Rasul Muhammad. Pada tahap itu, kalau dikatakan, wah ini kan tulisan para sahabat, ya iya, kita nggak bisa bantah. Tapi kalau di video yang lalu, ya ini tapi kan wahyu yang dituliskan. Oh ini yang keluar dari lisan Muhammad. Iya, tapi kan wahyu yuha kemarin kan gitu. Iya, betul. Sampai di era kita pun gitu. Kayak dia hanya sebuah teori yang harus kita praktekkan. Prakteknya apa? Didukung oleh ayat-ayat alamiah. Nah semua orang berhak. Dengan ayat-ayat alamiah, Allah senantiasa memberi hidayah di ayat-ayat alamiah ini. Hanya saja dibutuhkan lil mutakin. Hidayah itu bahkan bisa jadi hidayah buat orang-orang yang cermat, teliti, melihat petunjuk itu. Akhirnya menjadi petunjuk buat dirinya, membimbing dirinya, memandu dirinya. Begitu seharusnya ya? Harusnya seperti itu. Kita nggak nyalahkan tafsir, nggak nyalahkan siapapun. Silahkan saja. Tapi jangan dong akhirnya orang pingin berdasarkan wahyu yang dia pelajari. Dia juga ingin menafsirkan. Akhirnya kita klaim itu salah dan nggak boleh, ditakut-takuti. Itu nggak boleh, harus ada orang-orang tertentu. Kalau dikatakan kita harus belajar, kita masih makhluk. Ya tahapan awal kan harus belajar. Gitu. Apakah dalam hal ini kita punya hak prerogatif juga dalam menafsirkan itu, Bang? Hak mutlak yang kita miliki lah gitu. Kalau dikatakan hak mutlak prerogatif itu kan seakan-akan nanti membatasi yang lain. Seakan-akan menjadi benar yang kita tafsirkan. Jangan pernah sekali-kali, kalau saya jangan pernah sekali-kali menganggap tafsiran yang kita buat itu adalah mutlak kebenaran. Maksudnya gini, ini kan untuk pribadi kita lah misalkan gitu kan. Artinya kan, ini kan hak prerogatifku gitu kan ketika aku menafsirkan seperti ini kan gitu jadinya kan. Ya bisa, boleh, tapi kan ditinjau lagi. Ini tinjauannya apa ya, kita tanggung jawabilah. Kalau itu jadi konsumsi publik. Ketika itu muncul di publik hari ini kan ketika banyak orang menafsirkan Quran itu loh.
yakin nggak kalau saya katakan banyak kelompok-kelompok pengajian jamaah dan tertentu dalam menafsirkan sebuah ayat itu menurut Ustaz ini begini dan seterusnya. Ketika itu muncul di publik tadi tidak sesuai dengan tafsir yang tadi secara otoritas sudah menguasai, ini menjadi salah. Iya, betul. Pada dasarnya semua orang menafsirkan kitabullah itu. Kalau dikatakan hak prerogatif, nggak bisa juga dikatakan hak prerogatif, cuman berhak seseorang, kalau saya katakan sih berhak gitu. Saya memaknai kata prerogatif itu kan hanya dia yang bisa untuk pribadi sendiri kan. Kalau gitu untuk pribadinya silakan aja, cuman kita sarankan memang untuk menafsirkan kitabullah itu sendiri kan butuh ilmu pendukung, baik itu nahwu shorof dan seterusnya lah gitu. Nah itu diperlukan sebagai panduan kitab yang tertulis itu. Kalau di alam dia kan pengalaman, rasa kita, nah wahyu itu sendiri. Dan biasanya itu tidak akan bertabrakan yang ada di kitabullah ini. Jawantahnya di alam ini dia. Oh ini yang dimaksud Allah di surah sekian, ayat sekian. Begini harusnya. Kita contohkan ayat ini. Oh ini fenomena yang sedang terjadi. Semua orang mengklaim ini salah, ini sesat, ini yang dinyatakan orang itu sesat karena nggak berdasarkan ini. Di ayat ini dijelas. Ini kan fenomena yang sedang terjadi hari ini. Kita kaitkan gitu, kita angkat ini. Enggak. Yang menguasai kekuasaan untuk mengklaim Quran itu benar atau salah itu Allah. Yang paling bukan manusia gitu ya. Bukan. Dan kalaupun kau terima hari ini belum sempurna, akhirnya muncul hari ini bahasa-bahasa akhirnya nggak benar itu sekarang, jangan ajulah kata Allah. Dan seterusnya ya ini. Maka sebaiknya yang kau lakukan adalah Robbi zikni ilma. Saya pikir clear itu ya. Buat orang-orang yang ragu, ketakutan hari ini untuk menafsirkan Quran, kan gitu kan? Menjadi bahan lah oleh mereka begitu ya kan? Ya silakan. Pernyataan saya ini kan bisa saja tadi saya katakan, misalkan saya katakan ya Quran itu teori aja, barangkali menjadi sebuah perdebatan ya monggo silakan. Bisa kita lihat minggu depan. Kita sambut. Kita bukan menantang, artinya sebuah teori itu biasanya kan tertulis. Hari ini betul. Ketika enggak, makanya kata Rasul itu kitabullah wa sunnah. Kitabullah itu teorinya, wahyu yang diapainya itu kan sebuah teori dari Allah, sebuah konsep dari Allah. Kok kalau mau melakukan itu seperti ini loh. Maka sunnahnya, aplikasinya itu ketika kita mengerjakan teori itu sendiri, itulah sunnah. Makanya Rasul itu satu di antara julukan buat beliau itu adalah Quran berjalan. Aplikasi dari teori, dari wahyu yang diberikan Allah itu diaplikasikan. Nyambung ya, connect antara Quran dan sunnah. Iya. Makanya julukannya Quran berjalan. Karena memang isi teori dalam wahyu itu semua diterapkan dalam kehidupan dia. Nyambung udah? Nyambung. Jadi silakan orang yang nggak menerima Quran itu teori, saya katakan ya monggo aja. Silakan saja kan. Iya. Tapi jangan buru-buru ya kan, bilang sesat ya. Karena gini, karena orang ya itu tadi menyatakan bahasa wahyu saya ganti aja teori gitu ya. Wahyu. Teori dari Allah maksudnya. Konsepnya itu gini loh. Kalau kita tuliskan hari ini. Iya, betul. Saya pikir itu clear lah menjawab ya. Kalau berkenaan dengan ya tadi hal-hal yang ada yang Quran itu buatan manusia dan seterusnya. Ya, biasalah Bang. Namanya dinamika dalam kehidupan. Pasti ada yang seperti itu, pro dan kontra kan gitu. Apalagi ini kan terkait dengan pemahaman gitu. Iya. Makanya saya tekankan juga gini ya, serius. Silakan orang nggak mau ngikut dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya juga nggak mau memaksakan seseorang dengan apa yang saya pahami dari wahyu itu sendiri. Karena semua orang berhak, ya. Iya. Betul. Nah itu yang terpenting dulu. Kita juga nggak pernah mengklaim, saya pribadi juga nggak pernah mengklaim bahwa apa yang saya sampaikan ini mutlak sebuah kebenaran. Tapi apa yang saya pahami dari wahyu, dari teori, dari kitabullah itu sendiri, yang saya pahami itu seperti itu. Luar biasa Bang Budi. Mungkin ada pesan Bang Budi? Udah nggak ada pesan lagi, itulah pesan terakhir tadi. Itu aja? Iya. Wow. Luar biasa dialog dengan Bang Budi ini. Meskipun sedikit ya ada sedikit perbedaan tadi kan.
Cuma tadi sudah dibayang tuntas oleh Bang Budi, maka cukup sudah. Jadi ini menjadi sebuah bahan juga bagi orang-orang yang terlalu cepat lah, bahasanya terlalu tergesa-gesa dari bahasa Bang Budi dalam mengklaim, memvonis sesuatu berdasarkan pemahaman dia. Tapi itu tadi, jangan terburu-buru. Gitu ya tadi Bang ya? Iya. Oke, itu saja barangkali. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.